warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rashid Muhammadi SAG selaku pengisi KKS pada pagi hari ini, yang kami hormati jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati pula Bapak Ibu jamaah sekalian, serta tak lupa teman-teman semua insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali pada kajian Keluarga Sakinah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salat bertarikan salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah dan teman-teman semua, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian Keluarga Sakinah yang diselenggarakan secara rutin pada setiap hari Ahad, yang semoga kita akan tetap istiqomah untuk menghadirinya. Pada kajian Keluarga Sakinah hari ini kita akan dibersamai oleh beliau Ustadz Rashid Muhammadi SAG dengan tema menyelesaikan masalah hidup dengan tenang. Sebelum kajian dimulai, diharapkan kepada jamaah bisa menyimak kajian dengan baik dan tenang, sehingga kita dapat mendapatkan manfaat serta ibrah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Rashid Muhammadi. Langsung saja, marilah kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Jenana dari Muhammadi Homeschooling. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunus samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'in wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum
من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakillah kepada saudari Ananda Jenana yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat menambah keberkahan pada kajian pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu kajian inti akan disampaikan oleh Ustadz Rashid Muhammadi SAG dengan tema menyelesaikan masalah hidup dengan tenang. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Wa qala aidha iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Dr. Andes Yakin selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo beserta para pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo. Yang kami hormati pengurus takmir Masjid Fatimatuz Zahra yang semoga senantiasa mendapatkan kekuatan untuk memakmurkan masjidnya. Juga para Bapak Ibu peserta kajian keluarga sakinah yang berbahagia dan semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajah bersilaturahim dalam rangka tolabul ilmi dan silaturahim di kajian keluarga sakinah, kalau tidak salah adalah episode yang ke-53. Jadi episode yang sudah banyak sekali. Tanpa terasa sudah melalui episode yang ke-53. Semoga episode ini tidak akan berhenti sampai kapanpun kecuali nanti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, judulnya sesungguhnya adalah bukan diakhiri dengan tenang, tapi saya kemarin lihat di flyer itu sudah kadung, jadi fa'in kadung fatarosna. Nek wis kadung ya diteruske wae. Nah, ini dalam filosofi Jawanya seperti itu. Jadi yang lebih lengkap adalah menyelesaikan masalah hidup dengan ketenangan.
Jadi kalau tenang itu adalah suatu tindakan yang sudah paripurna, sedangkan ketenangan itu adalah suatu sikap yang kita olah, kita riyadhoi, kita latih, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah tindakan yang berupa tenang gitu, menyelesaikan masalah hidup dengan tenang. Jadi masalah hidup itu bisa diselesaikan tidak hanya dengan ketenangan. Banyak, contohnya menyelesaikan masalah hidup dengan kelembutan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini dengan kelembutan. Atau ibu guru TK. Nah, ini para ibu guru TK ABA ini mengajar dengan kelembutan. Masalah hidup juga bisa diselesaikan dengan ketegasan. Jadi yang namanya tentara polisi itu bertindak dengan ketegasan, bukan dengan kekerasan tapi ketegasan, sesuai dengan aturan yang ada. Juga bapak-bapak. Jadi bapak-bapak atau seorang ayah itu adalah figur yang tegas, bukan yang keras. Jadi diharapkan anak itu nanti mengingat, wah bapakku keras banget gitu, tapi bapakku tegas. Nah, ini banyak masalah hidup diselesaikan tidak hanya dengan ketenangan, tapi saya pribadi mencoba mengambil sisi ketenangan. Nah, ini saya mencoba mentransfer apa yang ada di depan saya kepada panjenengan, karena panjenengan tidak bisa melihat apa yang ada di sini. Jadi masalah hidup itu kenapa ada? Karena kadang-kadang orang itu bertanya-tanya, tidak hanya kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Kenapa aku menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini? Tidak seperti teman sekantorku. Misalkan seperti itu. Sehingga seakan-akan dia sendiri yang punya masalah. Kenapa hutangku paling banyak? Kenapa pangkatku tidak naik-naik? Nah, misalkan seperti itu. Sehingga orang itu bertanya kepada diri sendiri, kok aku tuh punya masalah terus dalam hidup ini. Ini nanti akan ada jawabannya. Jawaban kenapa masalah itu ada dalam hidup manusia. Semuanya didasari oleh Al-Qur'an, didasari oleh Al-Qur'an, dijelaskan semua di situ ada. Ini akan saya urai satu persatu sehingga nanti tidak ada lagi pertanyaan, kenapa di antara saudaraku aku yang paling dihina? Nah, misalkan seperti itu. Yang lain mulia, aku dihina. Orang-orang seperti itu hanya belum tahu saja. Nanti akan ada jawabannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jangan sudah familiar. Ini akan saya sampaikan artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi Allah sudah menyampaikan manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah. Rekoso. Nah, napa jenengan nembe ngertos? Nek manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah. Atau jenengan gelo menyesal menjadi manusia? Wah, ngerti ya, aja dadi menungso ya. Karena garisnya manusia itu diciptakan dalam susah payah. Quran surah Al-Balad ayat 4. Nah, ini salah satu jawaban mengapa dalam hidup itu ada masalah. Karena sudah digariskan oleh Allah. Manusia diciptakan brojol, pertama kali itu sudah susah payah. Aman Pak, aman. Oke, itu yang pertama, Al-Balad ayat 4. Ini saya menyelenggarakan terutama buat para asatidzah nih, guru-guru TK ABA yang punya tugas mencatat. Jadi saya menyampaikan pelan-pelan ya, menjelas. Wah, ora jelas mau ustadz apa lek nyatet angel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu. Jadi kenapa ada masalah? Karena memang itu biar ada ujian. Dengan sedikit khauf, ketakutan, ju, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, khawatir, jiwanya dipedot, dibedol jiwanya, meninggal, mati. Diuji kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Was samarot, dan buah-buahan. Kalau di Wonosobo mungkin nggak ada kekhawatiran kekurangan buah-buahan. Karena nggak ada buah sak keranjang juga seminggu 2 minggu masih utuh. Itu kalau di tempat saya, karena memang hawanya dingin dan seterusnya. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi kenapa ada masalah? Karena memang diuji. Dengan takut, dengan lapar. Mungkin jenengan yang belum sarapan, pagi hari ini belum sarapan, sampai KKS, wah ini kok orang sarapan ya, padahal ahad wingi ono loh kayaknya. Misalkan seperti itu. Wah ini ngajine prige nek ngelih, dan seterusnya. Kekurangan harta. Bahkan orang kaya pun ada waktu-waktu tertentu yang dia tidak punya uang, atau dia merasa tidak ada uang di dalam genggamannya. Ini infonya seperti itu, yang saya dapat seperti itu. Bukan karena pengalaman pribadi, tapi info yang saya dapat seperti itu. Bahkan orang kaya pun, orang yang kita lihat, wah berlimpah ruah, mobilnya 4, motornya 7 misalkan. Tanahnya berhektar-hektar. Ada suatu saat dia itu bahkan nggak punya uang. Dan disitulah dia merasa khawatir, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Oke. Ini yang keberapa, Bu? 2. Oke, alhamdulillah. Yang ketiga, kenapa masalah dalam hidup itu ada? Oh, suratnya ya. Al-Baqarah 155. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ini yang ketiga. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi yang ketiga adalah cobaan. Tadi ujian. Sekarang yang ketiga adalah cobaan. Cobaan apa? Kebaikan dan keburukan. Jenengan punya tetangga yang buruk, yang jenengan itu sampai hari ini merasa nek iso nyong jane ora pingin urip nang kene. Jejeran karo wong kae. Sampai hari ini. Dan itu jenengan sudah mengalami berpuluh-puluh tahun. Artinya nggak bisa menghindar. Kalau dalam bahasa Arab laita. Seandainya, tapi yang sudah enggak memungkinkan itu dirubah. Laitani kuntu turoba. Seandainya aku wis dadi lemah wae lah, ora usah dihisab di yaumil akhir. Itu dalam ayat lain. Nah, ini jenengan akan diuji dengan keburukan-keburukan seperti itu. Keburukan sifat anak, keburukan sifat suami, keburukan sifat istri. Itu akan selalu ada. Bahkan nanti jenengan misalkan sudah sampai level sakinah 5 misalkan. Teng Muhammadiyah dan level sakinah 5 apa? Jadi ada pra sakinah 1, 2 okay? Sampai level sakinah 3. Itu bukan berarti sudah lulus dan semuanya baik-baik saja. Bahkan bisa jadi cobaannya lebih besar. Tapi yang membedakan adalah nanti sikapnya, sikap ketika menghadapi. Dan kita tidak hanya akan diuji dengan keburukan, tapi juga kebaikan.
persepsi kita yang namanya harta melimpah itu adalah sesuatu yang baik. Sedangkan kekurangan harta adalah buruk. Baik, kita ikuti persepsi itu, anggapan itu. Kalau kita kelebihan harta, banyak harta, itu adalah cobaan. Kita banyak anak, itu juga cobaan. Kita banyak gelar, sampai SPD, MPD, MMI, MTV, dan seterusnya. Itu cobaan bagi kita, bagi jenengan, bukan kita. Nah, kita berarti saya ikut. Cobaan buat manusia seperti itu. Sesuatu yang banyak dan positif, itu cobaan. Karena di yaumil hisab itu akan diperhitungkan. Nah, apakah kita terlena atau tidak? Lah, iki wingi pimpinan cabang, pimpinan ranting Aisyah kok teko maning ya? Sumbangan maning. Terus sumbangan terus, orang duwe amal usaha apa ya gitu. Itu cobaan bagi kita. Kenapa orang mendatangi kita meminta sumbangan? Karena kita dianggap mampu oleh orang itu. Tapi dia nggak kenal kok sama saya. Berarti dianggap mampu oleh Allah. Jenengan didatangi. Pernah ada orang yang bertanya ngudoroso kepada saya. Ini anak saya sudah selesai dari pondok. Wah, sudah dengan lika-liku banting tulang ya, tulangnya dibanting dan seterusnya. Saya kira sudah selesai, tinggal pengabdian. Pengabdiannya kok disuruh sekolah lagi. Dan itu kita harus membayar sendiri sebagai orang tua santri. Terus saya katakan, Anda itu sudah membanting tulang melewati tahapan-tahapan yang sulit. Sudah dianggap lulus oleh Allah saat itu sampai level aliyah. Kenapa Anda merasa ini tidak adil? Bukankah Allah akan menaikkan, bukankah Allah malah menganggap jenengan itu sudah mampu? Sing wingi berat saiki tambah berat meneh. Kuliah bayar sendiri dan itu dianggap sebagai pengabdian. Awalnya dia bilang gini, wah pondok ini orang-orang genah kok ya. Masa wis kuliah itu dianggap pengabdian, bayar sendiri. Tapi hanya perspektif. Ketika perspektifnya coba saya ubah, saya tawarkan perspektif yang berbeda, dia mikir, oh iya ya, wong sing wingi 6 tahun we golong koming kaya ngono bisa, apa maneh iki nanti hanya 4 tahun, insya Allah bisa. Dan dia terakhir bilang gini, bismillah. Itu adalah keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Sing kepinten Bu, ini karena yang nyatat ibu-ibu sehingga saya tanya. Apalagi ditugaskan kok. Keempat ya? Keempat. Tadi ketiga, sekarang keempat. Wa'ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini berita bagus buat suami ataupun buat istri. Oke, ini sudah ada yang tahu ini pasti. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, kadang-kadang ngeten nggih. Ada yang tanya, sebenarnya buku nikah itu masa berlakunya berapa tahun sih gitu. Ada enggak yang pernah tanya kayak gitu? Jangan yang sudah nikah punya buku nikah? Punya buku nikah ya? SIM itu 5 tahun. STNK berapa? 1 tahun. Kalau buku nikah masa berlakunya berapa tahun? Bertahun-tahun ya. Janjane nek 5 tahun tok, wah nyeng isuk lak genti jah gitu. Lah ngopo genti? Wah, nyeng ora seneng jebol. Jebol. Dulu indah dipandang mata, sekarang sudah tidak indah lagi.
sehingga pingin ganti. Sayangnya buku nikah tidak ada masa berlakunya. Dia berlaku selamanya. Maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Ini kalau diibaratkan keluarga adalah tidak suka istri, tidak suka suaminya sendiri. Bukan orang lain, tapi istrinya sendiri, suaminya sendiri tidak suka, tidak menyukai istrinya sendiri, suaminya sendiri. Kok jenengan guyu-guyu ho, pancen. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. Ada istilah begini, mungkin istrinya cantik, suaminya biasa-biasa saja. Maka untuk menghibur ada yang bilang begini, kanggone jenengan mas, tadi yang wajahnya biasa-biasa aja. Istrimu itu adalah barokah, berkah. Tapi bagimu mbak, suamimu itu adalah ujian kesabaran. Ujian kesabaran. Kembali ke ini, asa ang takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi ketika kita sudah menyadari sifat buruk istri kita sudah tidak bisa mundur. Atret. Nyong tak atret wae lah ora situ. Enggak bisa wong udah jalan. Sudah akad. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita hanya percaya sama Allah. Ketika keburukan itu terjadi, pasti ada kebaikan di dalamnya. Hanya kita belum tahu. Itu masalahnya aja. Maka sabaro, nggih. Sabar. Karena bisa jadi dengan sifat buruk suami atau istri kita, dari situlah rezeki itu masuk. Kita nggak tahu. Ini mengapa dalam hidup ada masalah. Yang keempat, karena kita disuruh sabar. Juga dengan kaitannya hubungan sosial. Kita punya tetangga yang suka buang sembarangan ke lahan kita. Brak-bruk. Wis dilengke ora gelem. Maka bukan kita harus pindah. Semua cara sudah kita coba, maka yang harus kita sikapi adalah sabar. Karena dengan sifat tetangga yang buruk itu bisa jadi ada kebaikan yang besar di baliknya. Ini hikmah ya, ini hikmah. Bukan berarti sifat buruk tetangga itu bisa ditolerir, tapi kita harus mengambil hikmahnya. Begitu juga dengan anak. Kita tidak mungkin memecat status anak. Saiki kowe kamu ora dadi anake nyong. Jangan sampai itu terjadi. Ini backsound. Dadi menora do sepaneng ya. Itu yang keempat. Kemudian sudah jadi 4 aja. Jadi kenapa dalam hidup itu ada masalah? Tadi 4 hal. Sehingga kalau kita sudah menyadari 4 hal itu memang sudah digariskan oleh Allah, maka kita mestinya menerima. Kemudian ketenangan. Ini judul yang di akhir yang saya tulis adalah konsep ketenangan. Apa itu ketenangan? Nah, ketenangan adalah lawan kata dari 1, takut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, takut adalah perasaan gentar, ngeri ketika menghadapi sesuatu yang dianggap akan membawa bencana, takut. Kemudian bingung. Nah, ini bingung ini kalau menurut KBBI ada bahasa-bahasa yang kalau diucapkan nanti kasus ya Pak, kayak kemarin yang viral itu. Tidak tahu apa yang dilakukan, tidak tahu arah, hilang akal, gugup, tidak karuan. Yang ini tak lewati, kurang jelas atau kurang mengerti. Kemudian lawan kata dari ketenangan adalah yang ketiga, cemas. Cemas tidak tentram, hati khawatir, takut, gelisah. Yang keempat adalah panik.
keadaan mental atau emosional yang ditandai dengan rasa takut yang luar biasa selama beberapa menit. Saya pernah cerita kemarin ketika ada yang bertanya bagaimana menghadapi rasa panik. Konon kabarnya panik itu banyak dihinggapi oleh ibu-ibu. Niki konon kabarnya nggih, ngapunten nek mboten pas. Panik niku kenapa ya gitu. Kemudian saya mencoba merunut. Kenapa ibu-ibu itu suka panik? Yang pertama, mereka adalah orang yang punya target. Jadi ibu-ibu itu adalah orang yang bertarget. Contohnya, pokok men jam 7 ke jenenge bocah wis Pak Pung wis sarapan, garwane nyong wis rapi, siap tindak kantor. Soalnya perjalanan setengah jam. Setiap hari seperti itu. Sehingga ketika 6:30 harus sudah selesai semua. Nyetrika dan seterusnya. Itu dilakukan setiap hari. Nanti siangnya akan berbeda acara lagi, sorenya berbeda acara lagi, malamnya berbeda acara lagi. Makanya seorang ibu-ibu dikatakan dia multitasking. Jenengan paham nggih multitasking ya? Ya nyetrika, ya goreng, ya ngumbai, ya bengok-bengok karo putrane. Jadi gorengnya kalau masih kok berbengoi, adik mbok ampun karo goreng gitu. Itu namanya multitasking. Dalam satu kegiatan bisa melakukan banyak hal. Itu tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Bapak-bapak nek tesik madhep laptop, yo wis Pak, engko dhisik urung rampung gitu. Ngadep laptop saja, bagi yang bisa masak tok gitu. Enggak bisa kayak ibu-ibu, yo masak, yo ngumbai, ngasai dan seterusnya. Hal seperti itulah yang dilakukan bertahun-tahun dan membuat tradisi dalam dirinya itu panik ketika dia sudah punya target. Ibu-ibu biasanya seperti itu. Nah, kalau bapak-bapak kelemahannya apa? Bapak-bapak kelemahannya simplifikasi. Nggih, dadi sing duwe kelemahan ora mung ibu-ibu nggih. Bapak-bapak nggih duwe kelemahan. Napa niku kelemahane bapak-bapak? Gampangke. Jadi melihat sesuatu itu secara garis besar saja. Pak, iki anake urung bayar SPP-ne. Pak, kaya omahe bocor. Pak, kaya tanggane wingi ngene. Jawabane apa? Gampang. Koset gampang lah engko beres. Padahal ibu-ibu wis setor 1 2 3 4 jae mung mak cempulek engko set gampang nah gitu. Ya. Konsep ketenangan, bagaimana biar solusi-solusi menghadapi masalah kehidupan. Yang pertama niki tadi masalahnya itu dari mana, kenapa ada. Ini yang kedua adalah solusi mengatasi masalah dalam hidup. Yang pertama adalah istirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Apa yang milik Allah? Ya masalah kita. Jadi kalau kita sudah istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, harapannya hati tenang. Karena mengakui semuanya dalam dunia ini termasuk masalah dalam hidup kita adalah milik Allah. Al-Baqarah 156. Yang kedua, solusinya adalah katakanlah Dia yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Mulk 29. Jadi yang kedua adalah tawakal, kuncinya itu. Yang ketiga, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
Quran surah Al-Baqarah 45. Yang berikutnya saya lupa yang berapa. 4 ya. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Jadi istighfar. Solusi yang berikutnya adalah istighfar ketika menghadapi masalah. Apa yang akan terjadi ketika kita beristighfar? Ini lanjutannya. Quran surah Nuh 11, tadi 10 ini 11. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, menurunkan hujan yang lebat. Jadi diturunkan rezeki yang banyak. Kemudian yang kedua, ketika kita istighfar, apa yang akan terjadi? Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Dia memperbanyak. Diingat-ingat kata kuncinya. Ketika istighfar tadi menurunkan, yang berikutnya Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Untuk yang terakhir, ini adalah kalimat-kalimat yang ditujukan bagi orang-orang Arab yang melihat kebun dan sungai itu adalah sesuatu yang luar biasa, berbeda dengan kita yang di Indonesia. Itu adalah istighfar ya. Istighfar ada 2 kelebihan. Kemudian solusi yang berikutnya adalah inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu pasangan yang tidak bisa dilepas. Pasti ada kemudahan di setiap kesulitan. Kemudian solusi yang terakhir adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Mengingat ini sebagian ulama mengatakan adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Nah, inilah poin yang coba saya ambil. Membaca Al-Quran itu mempunyai sisi masalah. Jadi tidak semua orang baca Al-Quran itu masalahnya menjadi selesai. Ada orang yang membaca Al-Quran hatinya tambah kemerungsung. Ada orang yang baca Al-Quran dia merasa panas. Wah, panas gitu ya. Apa ngeru'yah diri sendiri ya mungkin. Jadi enggak selalu orang yang baca Al-Quran itu hatinya tenang. Padahal ketika hati tenang maka masalah bisa selesai. Atau masalah tetap jalan tapi dalam diri kita selesai. Hati kita yang selesai. Sudah clear, wis ora apa-apa lah. Terserah. Hati kita sudah tenang. Kemudian baca Al-Quran agar tenang, bagaimana caranya? Ini sudah lebih detail. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi adalah sesuatu yang sifatnya fis sudur, di dalam diri, tidak terlihat. Orang nggak akan bisa lihat. Dan jenengan juga nggak bisa lihat karena di dalam batin, fis sudur. Yang ingin saya sampaikan ini adalah riyadhah, latihan yang sifatnya dohir, bisa dilatih secara fisik. Ini yang mungkin panjenengan belum lakukan. Yang pertama, ketika membaca Al-Quran, kita adalah harusnya, ini yang guru TK sudah ngerti ya? Apa belum? Ambil nafas. Ini saya tekankan poin di akhir, yaitu yang ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikrillah maksudnya qiraatul Quran. Di dalam rumah kita masing-masing ada Al-Quran. Ambillah dari rak yang tinggi itu, dibuka.
Atau ambillah dari etalase, dibuka kacanya, diambil. Kemudian sebelum baca ta'awud, ambil nafas. Ya mestilah mosok Quran ora ambil nafas. Jenengan keliru. Kebanyakan orang baca Al-Quran tidak pernah ambil nafas. Lanjut prige. Yang dilakukan cuman bernafas. Lah bedanya apa? Nih tak kasih tahu bedanya. Ambil nafas adalah kegiatan secara sengaja. Di garis bawah. Untuk menghirup oksigen ke dalam paru-paru. Sengaja. Sedangkan bernafas adalah aktivitas spontan tanpa dipikir oleh manusia dalam menghirup oksigen untuk kebutuhan hidup. Jenengan nek ora nafas 5 menit wae wis wassalam. Nanti diumumkan di masjid RW. Kembali, ambil nafas. Bagaimana sih ambil nafas? Gini loh. Nah, ini rotok dengak. Biasanya gitu, jarang yang ambil nafas yuk. Kecuali tenaga dalam. Dengak sih, Dik. Ditahan yuk baru baca. Oke, itu. Ambil nafas bukan bernafas. Jenengan nek bernafas rasa tak kandani. Oke, jenengan lahir sudah otomatis bernafas. Jadi ini latihannya itu. 3 tahap membaca Al-Quran agar hati meraih ketenangan. Yang pertama, ambil nafas dalam. Bisa dengan nafas dada atau nafas perut, tergantung kemampuan. Karena ada yang nggak bisa. Gimana sih nafas perut? Yang penting ambil nafas lah itu. Terus ditahan baru baca. Yang kedua, lakukan setiap membaca permulaan ayat. Permulaan ayat yang dimaksud adalah benar-benar awal ayat ataupun ketika ibtidak setelah waqaf. Jadi kadang kita nggak kuat berhenti di situ, yuk baleni 1 atau 2 kalimat di belakangnya. Itu yang disebut dengan permulaan ayat. Yang ketiga, caranya dilatih terus-menerus. Misalkan jenengan deres dalam 1 ayat ada yang nggak kuat sekali nafas, dilatih dengan langkah 1, langkah 2, nomor 1, nomor 2, dan itu dilakukan paling tidak 10 kali. Kue oleh hadis kok ngendi kue? Kue. Nah, ini dalam PowerPoint-nya saya sebutkan di bawahnya. Disclaimer, ya, disclaimer itu catatannya. Tahapan itu saya dapat berdasarkan pengalaman menyimak dan mengkoreksi bacaan santri Akademi Waktar. Jadi ini nggak ada dalilnya, okay? Dalam Al-Quran, dalam hadis nggak ada. Ini berdasarkan pengalaman. Makanya ada disclaimer di bawahnya. Ngoten. Saya yakin jenengan tidak semua jenengan sudah melakukan itu. Insya Allah kalau itu sudah dilakukan. Nggih, nafasnya dawa. Nah, ketika nafasnya dawa kan oksigennya banyak, di kepala banyak. Ketika oksigennya di kepala banyak, jenengan nggak akan mudah panik. Ibu-ibu, bapak ya podo lah. Karena bapak-bapak juga ada yang panikan. Terbiasa mengambil nafas, oksigen. Ketika ada masalah, sabar sih. Ojo langsung bereaksi. Oke, ngoten niku. Ada 10 menit, kurang lebih 10 menit kita latihan. Oke, latihan, oke. Latihan nafas, ini bukan tenaga dalam tapi oke. Apa perlu ngadeg? Waduh, kok nek ngadeg ya tadi perguruan, oke. Perguruan KKS, perguruan pencak silat KKS. Enggak perlulah, duduk aja. Sekarang duduk yang rileks dengan kondisi seadanya jenengan. Nanti kalau nggak kuat saya kasih trik. Kita baca bareng-bareng mawon surah Al-Fatihah biasa nggih dari ta'awud, basmalah sampai ayat terakhir. Ngoten.
Saya hitung, monggo. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Betul ngertos Pak? Betul ngertos. Oke, sebentar. Karena di dalam ayat 7 yang terjadi di lingkungan kita adalah berhenti di alaihim yang pertama. Sehingga tidak ada masalah ketika jenengan misalkan nggak ngambil nafas, jadi benar masalah. Nah sekarang dicoba disambung. Jadi ayat terakhir itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Donya 6 loh ke, ampun keliru. Baik, kita baca ayat terakhir saja. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang tidak kuat? Ada? Ada. Nek bapak-bapak kuat sedanten kayaknya. Nggih, dengan ambil nafas dulu kuat. Tapi ibu-ibu hampir separuh mboten kuat. Mbak-mbak, oh kayak mau ibu-ibu ya. Mbak-mbak kuat gak? Waduh. Mantap ya. Wis ibu-ibu. Nggih, nek kula pun paham lah, ibu-ibu enggak kuat paham. Tapi gini, jenengan jangan sampai berpikir lah nyong nafasnya pendek, ampun nggih. Karena nanti kalau sudah latihan itu nggak akan terbukti. Sekarang bapak-bapak sampun lulus nggih. Nyuwun pangapunten iki ibu-ibu mohon. Monggo Bu, saya hitung. 1, 2, 3. Sampun kuat nggih? Oh, baru 2 kali loh. Padahal tadi saya bilang diulang sampai 10 kali. Ini baru 2 kali sudah kuat. Oke. Alhamdulillah. Sekarang kita latihan yang berikutnya surah Al-Asr ayat 3. Oh, bukan. Quraisy dulu, Quraisy. Quraisy ayat 4. Tapi ini dimohon hukum tajwidnya dipenuhi. Contohnya ngeten nggih, contohnya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi yang pertama niku 4 atau 5. Karena memang tandane ngoten niku teng Quran. Nggih, Quraisy ayat 4. Alladzi at'amahum min ju'in wa aman. Kan niku ayat pendek niku. Yang pertama 4, alladzi 4 atau 5. At'amahum ditahan 3. Min 3. Ju'u 3. Wa amanahum 3. Oke. Jadi ampun terburu-buru jenengan mboten usah ngitung enggak apa-apa.
mboten usah ngitung jiro lupat mau mboten usah ning alladzi yang pertama dawa. Selain itu yang lain ditahan gitu aja. Nggih. 1 2 3. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kuat nggih? Saniki malah ibu-ibu kuat ngoten. Gantian. Nggih. Jadi kita mengira kadang ayat-ayat pendek ini enggak ada masalah. Saya coba cermati di Quraisy ayat 4 ini ora gampang karena dia betul-betul harus nafas. Kecuali kalau kita membacanya itu mencuri. Mencuri nafas itu ora gomun wong mencuri nafas nggih. Contone alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wis amburadul niku. Nggih. Saniki Quran surah Al-Asr ayat 3. Sing terakhir berarti nggih. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq. Aduh, ora kuat niki. Belum ambil nafas. Nggih, sakniki ayat 3, monggo. 1 2 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kuat nggih? Kuat nggih. Ini insya Allah didukung oleh hafalan jenengan. Salah satunya didukung oleh hafalan. Dan hukum tajwidnya tidak begitu rumit. Kalau yang Quraisy tadi lumayan rumit. Nggih, jenengan sudah latihan banyak, sekarang yang terakhir 5 menit insya Allah cukup. Al-Bayyinah ayat 5. Niki mbak-mbak wau sing kuat. Nah, nanti coba. Al-Bayyinah ayat 5 nggih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Nah, kula mung tekan riku. Nggih. Jenengan nanti tidak tahu sampai mana. Tapi itu kalau diulang-ulang dengan cara yang sama itu akan nambah. Jadi sekali lagi asalkan jenengan tidak suudon kalih diri sendiri. Nyong nafasnya pendek. Nah itu silahkan mulai dihapus pernyataan itu. Karena belum dicoba harus dilatih terus menerus. Monggo nanti diperhatikan jenengan kuatnya sampai mana. Ning doa apal mboten nggih? Apal mboten? Apal nggih? Monggo 1 2 3. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din wa hunafa'a wa yuqimus Masya Allah, tabarakallah. Niku Pak yang masih muda-muda. Kuat nggih. Kuat masih tahu nggih. 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 Ngeten nggih. Itu contoh anak muda. Maksudnya wajar. Bagi orang tua bisa seperti itu. Remaja, dewasa, orang tua nggih. Bisa seperti itu. Caranya dilatih sampai 10 kali. Pun ngandelo kula. Itu bisa dilakukan. Nyampe insyaallah. Okay. Saya yang kedua barusan cuman sampai wayuki musola. Tadi malah
wa yu'tuz zakah. Saniki kula ora arep takon ibu-ibu, karena ibu-ibu itu kadang-kadang cok luweh nyantian. Pertama kalah, yang kedua malah nyalip. Nah, ini masih ada 2 menit. Bapak-bapak enten yang mau nyoba? Yang al-bayyinah. Bukan kuat-kuatan cara baca, saya hanya ingin menunjukkan itu hanya butuh latihan. Dah itu aja. Sering dilatih, yang jenengan enggak kuat, caranya ambil nafas, kuatnya seberapa, diulang terus sampai 10. Maksudnya apa? Kalau sudah sampai 10, sudah itu aja. Berarti kekuatannya jenengan memang sampai situ. Tapi tetap akan lebih panjang daripada biasanya. Oke. Pas ora pilek kalih ora gerok nggih. Nggih. Ini sudah yang terakhir. Saya ingin nyoba, maksudnya gini, saya tadi sampai wa yu'tuz zakah. Kemudian saya bareng-bareng jenengan malah mundur wa yuqimus shalah. Nah, sekarang saya coba lagi. Apakah mundur lagi? Maksudnya malah berkurang atau nambah? Nggih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah itu. Maksudnya hanya butuh dilatih saja. Okay? Jadi nafas itu kadang kita gini. Ada yang itu nek iso dipolke sampai pol, okay? Tapi itu juga butuh latihan. Okay? Intinya seperti itu mawon. Okay? Semoga dengan itu dilakukan setiap hari, dengan medianya Al-Quran kita bisa lebih terbiasa tenang, tidak panikan dan seterusnya. Dah itu aja. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza kepada Ustadz Rasid Muhammad yang telah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi beliau. Amin. Sekarang absen dulu nggih. Nanti kalau saya merasa rantingnya terpanggil ada daerahnya, minta tolong untuk tangannya diangkat nggih. Pimpinan ranting Muhammadiyah Penawangan ada? Penawangan? Lagi kosong dulu. Jogonegoro ada? Kosong juga. Wonosobo Selatan? Kosong juga. SD Muhammadiyah Sudagaran ada? Dari daerah Sudagaran ada enggak nih? Kosong juga. Pimpinan ranting Muhammadiyah Sribit? Kosong juga. Purwa Pancur Wening? Purmandala? Purnamandala ada? Oh, Sidojaya ada. Alhamdulillah Sidojaya. Pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur ada? Oh, ada. 1. Alhamdulillah. Prajuritan bawah? Alhamdulillah. Sabuk alu? Wah, lagi kosong dulu. Pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Barat 1? 2? 1, 2 tidak ada. Wonosobo Timur? Utara. Alhamdulillah ini dari anak-anak panti banyak.
Dari kejiwan? Alhamdulillah 1, 2. Bapaknya ada? Oh iya. Wonosobo Utara? Oh. Alhamdulillah. Iya. Argopeni? 1, 2. Alhamdulillah. Jelamprang? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk selalu mengaji nggih Bapak Ibu. Amin. TK Aisyah 1? 1, 2. Oh, alhamdulillah. Ini ibu yang depan mana nih, Bu? Oh, abad 2. Abad 3? Oh, iya. Oke, alhamdulillah. SD Al-Azkiyah? SD Al-Azkiyah ada? Alhamdulillah banyak ini. Alhamdulillah. Udah disebut semua ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada yang belum? Ya, alhamdulillah. Acara yang terakhir ialah penutup. Marilah kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa kifaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kajian pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan saya akhiri. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.